Nama saya Muhammad Zudiano Falzais dengan NIM 2303020 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Dan di sini saya akan menjelaskan anatomi hewan unggas, tugas praktikum anatomi fisiologi ternak yang dibimbing oleh Ibu Tati Fidianasari, SPT MP IPM. Jadi di sini saya menggunakan ayam broiler. Saya gunakan nantinya yang pertama ini bagian dari unggas ada caput atau kepala, kedua kolum atau lehernya sini, ketiga krongkos atau badan, keempat ada ekstremitas anterior atau bagian sayap, dan kelima ada ekstremitas posterior atau bagian kakinya, dan yang terakhir ada kaudal atau ekor. Di sini saya akan menjelaskan bulu-bulu pada unggas. Yang pertama itu ada plumae. Plumae itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kalamus. Kalamus itu adalah bagian yang melekat pada tubuh unggas. Lalu ada racis yang ada di bagian tengah sini. Lalu ada vexillum atau bendera bulu, atau bisa dibilang ada burbulae. Dan yang kedua ada pulmulae. Pulmulae ini mirip seperti pulmae, tapi lebih kecil dan lebih tipis dan lebih pendek juga. Dan yang terakhir ada filoplumae, yaitu memiliki bentuk seperti pohon beringin, dan terdapat barbar pada ujung bulu tersebut. Lalu saya akan menjelaskan bagian-bagian yang lain. Nah, caput ini terdiri dari rostrum. Rostrum atau paruh. Paruh terdiri atas 2 bagian, yaitu maksila atau rahang atas dan juga mandibula rahang bawah. Lalu ada nares anterior atau lubang hidung di sini. Lalu ada cera, yaitu tonjolan pada paruh. Lalu ada organum visus atau mata, dan juga ada porus acousticus externus atau lubang telinga yang ada di sini. Selanjutnya ada cervix atau leher. Cervix ini yang menghubungkan antara caput dan juga bronkus atau badan. Bronkus ini menutupi oleh bulu. Bulu unggas ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, testrices, yaitu bulu yang menyeliputi badan, seluruh badan. Lalu ada rectrices, bulu yang menyelimuti bagian ekor. Nah, di sini. Lalu ada remiges atau bulu yang menyelimuti sayap, bagian sini. Lalu ada parapetrum atau bulu yang menyelimuti bahu dari unggas, sekitar sini. Lalu ada alas puria, yaitu bulu-bulu halus yang ada pada bagian sayap di bagian bawah. Bagian selanjutnya yaitu ekstremitas anterior atau bagian sayap. Ekstremitas ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada homerus, radius, ulna, oscar carpalia, carpo metacarpus, dan yang terakhir ada digiti. Bagian selanjutnya yaitu bagian ekstremitas posterior. Terdiri dari 6 bagian, yaitu femur atau tulang paha yang berada di sini. Lalu yang kedua ada patella atau tulang liput kecil. Lalu ada tibiotarsus. Lalu ada fibula. Lalu ada tarsometatarssus atau bagian bawah kaki yang menonjol di sini. Lalu ada pangalanges atau jari di sini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan bagian pencernaan dari unggas. Sistem pencernaan unggas dimulai dari cavum oris atau bisa dibilang mulut seperti ini. Lalu lanjut ke esophagus atau kerongkongan yang berada di sini. Lalu selanjutnya ada crop atau tembolok atau tempat penyimpanan makanan sementara seperti ini bentuknya. Lalu ada proventriculus yang ini. Lalu ada ventriculus atau lizard, tempat untuk menghaluskan makanan seperti ini. Lalu masuk dalam pankreas.
ini. Lalu ada intestinum tenuis atau usus halus bagian sini, dan ada ceca berbentuk seperti ini. Selanjutnya ada kolon atau usus besar, bentuknya seperti ini. Dia itu tempat penyimpanan sementara untuk kotoran, dan yang terakhir ada kloaka, tempat keluarnya kotoran pada unggas. Seperti ini bentuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pernapasan pada unggas. Sistem pernapasan pada unggas dimulai dari nares atau lubang hidung sini, lalu ke cavum oris atau ke mulut dari sini, terus lalu ke glotis, yaitu lubang yang terdapat pada lubang sebelum laring yang berada di sini. Lanjut ke laring yang berbentuk seperti pipa AC, dan lanjut ke bronchiolus berada di sekitar sini. Lalu ke pulmo atau ke paru-paru yang berada sini, ada 2 butir. Lalu saya akan menjelaskan sistem urogenital pada unggas. Sistem urogenital pada unggas yang pertama, ren atau ginjal yang berwarna merah yang berada di sini. Ada dia di kanan dan kiri. Lalu sekarang saya menjelaskan tentang kor atau jantung. Bentuknya seperti ini. Jantung atau kor unggas terletak di bagian ventral thorax, dikelilingi oleh lobus hepar. Vaskularisasi menuju atrium dexter pada unggas melalui di 3 vena cava, yaitu vena cava cranial dexter, et sinister, dan vena cava caudalis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pencernaan tambahan, yaitu hati atau hepar berada di sini. Hepar berfungsi untuk pembentukan sel darah merah, metabolisme, detoksifikasi, dan penyerapan vitamin. Limpa ada sedikit tonjolan di sini. Limpa berfungsi untuk menggabungkan sel darah merah yang sudah tua oleh makrofag di pulpa merah dan limfosit. Poiesis di pulpa putih, empedu, bentuknya agak hitam di sini. Empedu atau vesica velea berfungsi mengelmusikan dan mengabsorpsi lemak sebagai persiapan pencernaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum atau sistem saraf. Saya bilang sistem otak. Sistem saraf pusat yang terdiri atas cerebellum, medulla oblongata, dan medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.